Masalah hadirin jamaah majlis wakil hajat Ijizat Beria Cipta Pratama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman Bapak Ramadan dengan membaca sama-sama Ratib Haddad. Mudah-mudahan berkah Ratib Haddad kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, hajat kita disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak kami anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak kita kelak dan nanti anak-anak yang menolong kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan ahli zaman dan orang-orang buruk di ahli zaman. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah, sesudah kita membaca Ratib Haddad, sama-sama kita baca kita Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Qutbullah Walau Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang kemarin beliau mengatakan kita untuk memilih yang mana baik dan yang mana buruk. Ini baik dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut versi Allah, bukan versi manusia. Kalau kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat balasannya. Kalau kita menjadi orang yang buruk menurut versi Allah, ada balasan semuanya di hadapan Allah kelak. Ya. Maka menjadi orang yang pandai, kata Imam Haddad, dan menjadi orang yang cinta dengan keberuntungan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin nahumkan wa samaratu hadal fikra mahabbatus su'ada. Kita berpikir untuk yang namanya para aulia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para nabi-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para orang-orang kaumnya salihin. Kita memikirkan mereka bagaimana bisa seperti mereka, walaupun tak seperti 100% yang mereka lakukan dalam ibadah kepada Allah. Ya, dari segi waktunya mereka diberikan untuk Allah, amaliyah mereka untuk Allah, hartanya mereka untuk Allah, dakwahnya mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyenangi hal tersebut, berpikir maka kita termasuk orang yang cinta dengan keberuntungan, cinta dengan kebaikan, cinta dengan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah kebahagiaan kelak di akhirat. Kalau kita lihat mereka bagaimana salat malamnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana dakwahnya mereka, tidak bisa kita melakukan 100% seperti mereka. Minimal kita menampai jalan yang dijalani oleh mereka. Ya, kita berpegang teguh dengan rantai-rantai mereka. Walaupun kita tergelincir, tetapi berpegang teguh dengan rantai mereka, maka insya Allah akan selamat dibawa oleh mereka, mendapatkan keberuntungan kelak di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau kita senang dengan hawa nafsu yang terus menipu kita, hawa nafsu yang terus mengajak kita menentang Allah, meninggalkan sholat, ya, tidak pernah ingat kepada Allah, lupa dengan kematian, ya, walaupun tergelincir, tidak ada orang yang mampu, tidak ada satupun manusia yang kelak untuk menarik kita dalam keburukan tersebut. Maka beruntung kita sekarang terus membaca Ratib Haddad, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat kita dengan rantai Imam Haddad. Amin. Kalau kita tergelincir, insya Allah ditolong oleh Imam Haddad. Amin. Ya. Karena orang yang telah wafat, jasadnya saya telah wafat, tapi ruhnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat kita pada saat ini, apalagi kita dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang membaca kitab orang soleh seakan-akan duduk dengan orang soleh tersebut. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Imam Ghazali, Imam Haddad, apalagi membaca hadisnya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita bersama orang-orang soleh, bersama
ya orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya kemana kita ini untuk dekat dengan Nabi kalau bukan mengambil warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ulama warasatul anbiya. Para ulama lah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan yang dijalani oleh mereka dan mereka mengikuti jalan yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menjadi orang-orang beruntung. Amin. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Nah, ketika kita berpikir semacam ini, orang yang berbuat buruk balasan semacam ini, orang yang berbuat baik balasan semacam ini. Ya, cukup yang namanya sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu yang mereka menentang para nabinya, yang tidak mengikuti ajaran nabinya, menentang Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ya, dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mana mereka sekarang? Mana mereka sekarang? Hanya sebagai cerita, tapi mereka sekarang mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang terdahulu yang ikut para nabinya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, nama-nama mereka pun ya terus disebut oleh para orang soleh, mengikuti jejak-jejak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amalun nafsi ala tibaihim wal amalu bi amalihim wa takhallaqu bi akhlaqihim. Kenapa kita selalu diingat oleh muhaddats dengan cerita-cerita atau mengikuti orang-orang terdahulu supaya membawa nafsu itu ikut sama mereka. Mereka contohnya kalimat Syafi'i menghatamkan Quran kalau di bulan Ramadan itu 2 kali hataman. Ya. 2 kali atau 3 kali hataman dalam satu hari. Kalau kita tidak baca semacam itu, minimal sebulan sekali hatam Quran. Ya. Atau tidak baca sebulan sekali, 3 bulan sekali hatam Quran. Tidak baca 3 bulan sekali, setengah tahun sekali hatam. Tidak baca setengah tahun sekali, setahun sekali. Tidak baca setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadilah. Tapi nyayung gitu, seumur hidup sekali atau Quran. Jadi Quran ini rumah tuh jadi kaku gitu tuh. Pajangan gue, mahal lusa. Ibu sengaja beli Quran ini. Kan cerita gitu. Sayang. Sayang. Muka itu pelan-pelan. Semacam ini. Tinggal di markas loh. Tinggal di markas loh. Ya, Al-Quran itu Imam Malik katakan, ya, orang yang baca Quran bahwa fitoharo di kulit harfin khamsa wa ishrina hasanah. Orang yang baca Quran dia berwudu, 1 huruf diberikan 25 kebaikan oleh Allah. 1 huruf. Ya, bagaimana kalau bisa hatamkan Quran? Ya. Maka Abu Yasin Muhammad bin Abbas Al-Maliki beliau katakan, kita ini di setiap rumah gitu pasti ada Al-Quran. Betul? Oh, pasti ada. Negatifnya yang minum. Orang mukmin, orang Islam di rumah kata Quran. Turutan negatif. Ya, turutan ada. Tapi yang penting dia tetap semangat untuk baca Quran. Rumah. Kalau rumah dibacakan Quran itu diberikan keberkahan oleh Allah. Rumah yang sempit diberikan keluasan oleh Allah. Terus diberikan kebaikan oleh Allah, dijauhkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terus dimampir oleh malaikat, dijauhkan dari syaitan. Sebaliknya rumah walaupun besar, tak pernah baca Quran, syaitan masuk, balak masuk, jauh dari kebaikan. Rumah yang besar terasa sempit. Ya, itu kalau rumah tak pernah baca Quran, sarangan tuh. Hah? Sarang itu aja sarangan tuh. Sarang aja dijual dealer bilang gitu. Saya nak beli. Dealer rantu macam jadi pesugihan. Ini ya
rumah kita jadikan rumah yang terus setiap hari dilantunkan dengan suara bacaan Al-Quran. Jangan rumah kita yang bagus itu ya baca Quran cuma dapat ada jatah dari baca Quran. Ya siswa itu main baca Quran. Pelan-pelan beda bangku pelan-pelan. Itulah fungsinya belajar. Jangan males, jangan madu. Al-mahiru kata Rasulullah. Hadis dari kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-mahiru bil Quran ma'a saqatil kiramil bararah. Orang yang baca Quran itu yang mahir, yang lancar, yang pintar, yang bagus sama malaikat Allah yang mulia. Ya. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u, orang yang baca Quran tidak lancar baca Quran. Ya. Wa huwa syaqun alaih wa huwa ajran. Dan berat untuk baca Quran, tapi terus baca. Yang kedua pahala baca Quran, pahala belajar memperbagus bacaan Al-Quran. Ya, ini sebenarnya kemuliaan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah kita lihat para ulama itu bagaimana. Ketika macam ni Habib Soleh Tanggul, macam mana ibadah beliau. Ya, Habib yang Abu Bakar bin Muhammad Segaf, bagaimana ibadahnya beliau. Ikuti mereka. Ya walaupun tidak baca 1000 rakaat di tengah hari, minimal tengah malam, yang penting 2 rakaat salat tahajud. Jadilah. Ya. Jadilah. Tak baca sedekah 1 juta sehari, 1000 jadilah. 1000. Mau 100.000 jadilah sehari. Asalkan istiqomah. Tak baca Quran sejuz 1 hari, 2 lembar jadi 2 lembar, 3 lembar. Kan kalau digoyori kan, bukan jadi. Goyori jadi, lain bab lagi. Apa yang jadi digoyori? Digoyori selembar, 2 lembar, lama-lama istiqomah. Udah hatam itu aja lagi keluarga buat baca Al-Quran. Ketika hatam, doanya diijabah oleh Allah. Ketika orang hatam doanya diaminkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bawa nafsu kita untuk mengikuti mereka. Wal amal bi amalin, mengamalkan apa yang diamalkan para orang saleh. Terus wa takhalluqu bi akhlaqin, dan berakhlak seperti akhlaknya orang saleh. Habib Qadir bin Muhammad Segaf itu pernah terjepit tangannya. Pernah terjepit. Habib Qadir pernah terjepit tangannya sama tamu itu kejepit, ngantar tamu, tangannya pas nutup sebut tamu itu naik pintu, tangan Habib kejepit, diam guys sambil ngompol, kalau gitu, ayo lor, kamu mata balik kemana? Ini tidak terus, masya Allah, ya selesai baru ditarik, ya, Bika udah ngomong jangan takut nyakiti hatinya. Itu akhlak mereka, begitu? Satu kali. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngejek makan uang butuh di pasar, terus Nabi dihina, dicaci terus, makanan masuk ke mulutnya. Memang Muhammad itu pedusta, pedustanya Muhammad. Muhammad itu bohongnya Nabi Muhammad. Muhammad itu penyihirnya terus sama Nabi disuapi. Kalau gitu lagi makan ngati mulu biar kita ya, itu kalau gitu beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para ulama saleh. Ya, ulama itu kalau mereka didatangi pengemis, tak ada duit baju pengemis tuh jahitnya akhlak mereka. Ya. Maka kalau kita tidak bisa seperti mereka, minimal mencontoh sedikit dari akhlak mereka, amal mereka supaya menjadi orang beruntung. Nyenangi hati orang itu luar biasa. Nyenangi hati orang itu luar biasa pahalanya. Orang yang nyenangi hati orang sekuat kata Nabi itu mendapatkan 70.000 istighfar yang malaikat sampai hari kiamat. Nyenangi hati orang. Ya. Atau Nabi katakan dalam suatu hadis, ya, nanti 3 orang ini mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya
orang yang telah menyenangi hati umat Nabi. Yang menyenangi hati umat Nabi itu ada susah dibantu. Ya, tiba. Ketika senang hati umat Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan naungan kelak di hari dia. Ya. Kalau kita banyak nyenangi hati wong, insya Allah hidup beruntung. Ya. Disenangi wong. Kalau nyenangi hati wong, senangi wong lah. Wong lain. Apa lagi nyenangi hati Nabi? Nyenangi hati umat Nabi beda senang yang orang lain. Bagaimana menyenangi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta. Ya. Dan ketika kita melihat dua contoh semacam ini, wa baghatul asqiya, dan akan membenci perbuatan orang-orang yang buruk. Perbuatannya bukan orangnya. Rumah itu kalau kotor atau rumah dipising teh cicak, ya itu teh cicak yang dibuang, bukan rumah yang dihancurin. Ya. Rumah ada 2 tingkat. Biasanya cicit, biasanya cicit kalau rumah hancur tuh tapi tidak, yang dibuang kotoran semacam itu juga sifat manusia. Yang dibenci sifatnya bukan dua. Maka dikatakan wabatul asqiya, membenci sifat-sifat yang buruk. Fir'aun semacam sifatnya. Ya, Fir'aun ngaku Nabi, pacak ngidupi wong mati, pacak ngidupi wong yang mati, membunuh orang yang hidup. Ya, tetapi tidak. Kalau kita duduk dengan orang soleh, ya orang soleh itu apalagi menghadap, ya membuat kita terus ingin menaik hawa nafsu kita, naik derajat kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa hamlun nafsi ala istinabi amali wa akhlaqihim, dan menjauhi hawa nafsu, beramal seperti mereka, berakhlak seperti mereka, dijauhi baik buruk semacam ini. Setiap orang cinta dengan yang baik, yang bagus, maka contoh yang bagus. Maka jangan sampai kita menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ada 7. Minimal kita menjadi hawa nafsu yang keempat, yaitu mutmainnah. Awal dalam Al-Quran, surat Al-Fatihr, ya ayat nafsul mutmainnah, yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nanti diserukan orang-orang yang mempunyai hati atau nafsu yang mutmainnah. Mana orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah? Baliklah sama Tuhan. Kumpullah bersama orang-orang saleh dan masuk dalam surga kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nafsu pertama itu amarah bisu, nafsu yang terus memerintahkan kepada keburukan. Terus nafsu lawana, ya. Dan yang keempat, yang tiga saya lupa, yang keempat adalah nafsu mutmain. Mutmain itu nafsunya tenang, menerima ketentuan Allah, menerima takdir dan baik dan buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang namanya nafsu radiyah, mardiyah, dan kamilah. Sulit, radiyah sulit, mardiyah sulit, kamilah lebih sulit lagi. Yang penting nafsu kita mutmain. Apa yang diberikan sama Tuhan terima. Maka ini seorang hamba yang tidak bisa protes. Apa yang punya sama Allah, ya itu kan nikmati. Yang penting pintar bersyukur. Ya. Maka kita sendiri berpikir kita menjadi orang baik atau orang buruk, yang mendapatkan hasilnya kita sendiri. Ya. Inna wa inna dhahabna nattabi'at majal fikra kharajna an maqsudina min al-ijazi wa fi ma asyarna ilaihi bayatul lil aql. Kita pergi mengikuti yang namanya pikiran kita untuk selalu berbuat yang baik. Wa kharajna, dan kita keluar kata yang ada, maksud kita keluar dari ini untuk yang namanya memperbaiki keburukan yang pernah kita lewati. Orang jatuh ke lubang, tidak mungkin galak nyampai ke lubang tersebut. Pasti dia menghindari. Semacam itu juga orang mukmin. Ketika dia berbuat buruk, pasti besok tidak mau lagi berbuat buruk. Dia selalu bertafakur, mengingat apa yang telah dia lakukan di tahun-tahun, di bulan-bulan, di hari-hari yang telah pernah
Aku lagi kemarin lewat kita 1445 Hijriah. Setahun itu aku yang telah dapat digir-gir. Ya. Apa yang telah kita dapat di setahun yang lalu? Apakah sudah pernah hatam Quran? Apakah sudah pernah lancar sedekah? Macam mana majelis taklimnya? Macam mana sedekahnya? Macam mana mengikuti nabinya? Macam mana mengikuti orang solehnya? Yang tahu jawaban diri kita masing-masing. Jadilah kita sama-sama orang yang beruntung kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi nanti kelak di akhirat tidak ada yang bisa membantu. Cuman ya kita mengharapkan dulu di sini supaya yang menghadap bantu gitu. Ya. Supaya yang menghadap membantu gitu. Ya. Beliau tunggu bergaus orang yang ketika dipanggil itu cepat datang. Aku lagi Nabi Muhammad. Ya. Kita ini kata ahli Habsyi, kita ini orang yang miskin. Ya, orang yang miskin dari ilmu, miskin dari harta, miskin dari adat, miskin seluruhnya. Maka orang yang miskin itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang miskin itu ketika manggil Nabi harus menjawab pertanyaannya. Itu dikatakan oleh Ali bin Muhammad bin Zaid al-Habsyi dalam menulis Sintutur. Orang yang miskin itu kalau Nabi menjawab, ya Rasulullah. Nabi menjawab pertanyaannya, ada aku. Ya. Orang miskin, anak yatim, janda itu ketika Nabi ya atau mereka menyebut nama Nabi langsung mendatangi. Ya Rasulullah. Ya. Maka jangan pernah hati kita bisa kita tidak pernah mengingat Nabi besar Muhammad SAW. Bisa kita tidak pernah berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an tastahdira inna kulli naw'in min tafakkur ma yunasibuhu min ayatil akhbar al-azab. Maka kita ini ketika kita tafakkur itu cocoki dengan ayat yang telah kita baca, pelajaran yang telah kita lewati. Cocok tak kira-kira dari hadisnya, Qur'annya, perkataan orang solehnya. Cocoki. Waqad asyarna ila dzalika inda kulli nu'in bi dzikri syai'in min ayatil munasabati. Kadang-kadang kita ini berbolak-balik belakang. Ya tidak ada sama dengan yang telah dikatakan oleh Imam Haddad, ingat kematian, dia cinta dunia. Pilih orang baik, jauhkan yang buruk. Terima setiap takdir yang telah Allah takdirkan. Ya. Kira-kira dari ayat, hadis, perkata orang soleh cocok tak dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan pernah kita tafakuri? Itu dikatakan oleh Imam Haddad. Ya Allah, punya jauh kepada akhirat, aku lupa cinta dunia. Ya Allah, lupa dengan kematian, banyak anak sibuk dengan dunia. Ya Allah, dunia kalau dunia. Jadikan dunia jembatan untuk meraih kebahagiaan ke akhirat. Ya, jangan tidak ketika pada saat itu tidak ada yang bisa nolong gitu. Maka dekat dengan orang soleh, insya Allah mendapatkan pertolongan. Orang soleh telah saya sebutkan mungkin di mana sini beberapa pertemuan yang lalu. Orang soleh yang dibacakan Al-Fatihah disebut namanya pun mereka merasakan. Orang soleh jangan kita kirimkan dia Al-Fatihah. Disebut namanya itu seperti kita punya hampir miskol HP mereka. Ya, miskol ada apa tegar manggil gitu aja. Tadi yang hadir kenapa tegar ini? Masalah ini katanya. Miskol ada yang hadir kenapa tak tahu ini? Oh, ada juga semacam ini. Itu Imam Haddad. Ya, bagaimana kalau Nabi besar Muhammad SAW? Kita menyebut nama Nabi, orang soleh saya bergetar. Nama mereka merasakan ketika nama mereka dipanggil orang yang masih hidup di dunia. Bagaimana pemimpin orang soleh Nabi Muhammad? Itu kan cuma perumpamaan saja. Orang soleh belum ada apa-apa yang dibandingkan Nabi. Kalau kita mana dipanggil uang jajan atau jauh, atau di miskol kan, ngutang dulu lah. Tinggal dua. Tapi Imam Haddad tak ada, bukan banyak utang. Kudu agak dari alam barzakh. Kita minta tawasul kepada
orang-orang soleh menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak husnudzon dengan orang soleh. Ya, kayak kita terus membaca wajibnya setiap minggu. Ya, mudah-mudahan salah satu di antara kita nanti berjumpa dengan Imam Anda. Ya Allah, husnudzon. Ya, itu husnudzon luar biasa. Orang yang berziarah ke makam bukan orang soleh, ke bangkai keledai saja hajatnya kabul. Orang ziarah ke bangkai keledai, husnudzon hajatnya kabul. Bagaimana kau ziarah ke makam orang soleh? Diceritakan itu pernah. Bangkai keledai itu dikatakan makamnya orang soleh, dibongkar bangkai keledai isinya. Tetapi kenapa ya guru dia itu ketika punya hajat berdoa minta kepada Allah tawasul dengan orang soleh tersebut hajat dikabul. Husnudzon. Ya, karena husnudzon itulah yang membuat hajat mereka terus didekati, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, hadir hatinya husnudzon ya Allah. Mudah-mudahan ke besok itu ya Allah banyak yang masalah di lapang G. Itu ketika hadir kan kata Nabi Muhammad SAW, ana jalisun hina yadhkuruni. Aku duduk bersama orang yang berzikir mengingat nama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kita sama Allah. Jadi yang Allah pandang dari kita ini hati, bukan penampilan. Ya, bukan penampilan, bukan minyak wangi, bukan apa yang bagus, bukan motor yang bagus, tapi hati kita bagaimana kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu. Jadi kalau kita husnudzon baik dapat pahala, husnudzon buruk walaupun salah dapat dosa. Ya, maka banyak-banyak melatih hati husnudzon supaya hati ini bersih. Kenapa siapa ini tidak masuk? Oh, apa? Sakit. Atau ya dia sakit gitu kan. Tadi main mobil sama anak-anaknya. Mungkin anaknya rewel aja. Husnudzon. Mana ya nih? Sakit. Tidak tadi mesti ngantor gas dari belakang. Gasnya mungkin. Terus apapun kita husnudzon kepada saudara-saudara kita. Jangan berurusan kita dikatakan berurusan dulu, maka berurusan itu mengotori hati gitu. Banyak husnudzon kamu ya dia lagi husnudzon. Jangan masalah kemarin tutup botol hilang masih. Ya. Wa iyyaka maka hati-hati wa diri mutafakkur bi dzatillah wa sifati min haitsu talaqul mahiyya wa ta'kilu kayfiyah. Jika kita bertafakur dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, intisari tafakur ya Allah, maha lembutnya Engkau ya Allah. Ya, ya Latif, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, maha pengampun, ya Sattar, maha penutup ayat itu. Ya Razzaq, maha pemberi rezeki. Ini usah buntu terus. Kurang berzikir, kurang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, maka jangan sering-sering tidur pagi. Jangan sering-sering tidur malam. Rezeki dibakar ayam. Emang iya nih semacam itu. Malaikat Mikail itu memberikan rezekinya pagi-pagi. Dia kok jadi, lewat. Jangan. Antara dapat gas 10 ekor, kata Mikail, itu nanti yang lain semacam itu contoh. Ya, karena Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha pernah dibangunin Nabi pada saat itu. Dia tertidur pada saat habis subuh jangan tidur. Jangan tidur. Maka waktu yang bagus sempat kata Habib Umar. Sebelum fajar, habis fajar, sebelum maghrib, sudah maghrib. Ini 4 waktu yang paling bagus. Sebelum fajar. Walaupun 2 rakaat sholat kata beliau. Terus habis fajar. Jangan tidur, maka rezekinya lancar sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu kira-kira setengah jam atau 15 menit baca azkar, baca urut, baca zikir, baca Quran, baru habis maghrib. Ini 4 waktu yang luar biasa. Bisa mencukupi seluruh waktu 24 jam kalau kita 4 waktu ini dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi tidak akan itu salah. Ya
Sahur nian. Nah bangun malam tuh sahur. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu waktunya para aulia nya Allah Subhanahu wa taala berdagang dengan Allah. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ini waktu-waktu yang jual belinya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang, mana yang anak taubat, kuberikan. Mana yang punya hajat, kukabulkan. Mana istighfar, kuberi taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih di kunci bantah. Ya. Tapi kadang-kadang tanggung ini luar biasa. Separuh bedanya. Tanggung separuh beda. Separuh. Ya, jadi waktu itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita bangun tapi nah, ya. Luar biasa waktu itu luar biasa. Ya. Kata Abi Umar itu walaupun 2 rakaat sebelum subuh itu sudah luar biasa termasuk orang yang menghidupkan waktu malam hari. Atau sholat isya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Ya. Tafakkur fi dzatillah wa sifatihi min haitsu talabul mahiyah wa taqil kaifiyah. Ya. Tafakkur dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang kau minta intisarinya dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau minta dari Allah? Apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala? Faqallama wa la tarika ahadun illa wa huwa fi mahawi ta'til atrata fi tawrut tashbih. Tapi jangan sampai itu menyerupakan Allah dengan sifat yang lain. Allah punya tangan tak gigir. Allah pernah pemberi, punya tangan tak gigir Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi dengan tanpa tangan. Tidak ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya mazhab itu mengatakan Allah mempunyai tangan, mempunyai mata. Allah Maha mendengar. Ya, tetapi mendengarnya Allah bukan dengan telinga. Kalau Allah mendengar dengan telinga kita, maka telinga itu mempunyai keterbatasan dalam pendengar manusia. Ya, dari sini keluar maka ada maknanya tidak ketahuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di mana pun kita manggil Allah, ya, maka Allah akan mendengar cerita isi hati gitu, panggilan gitu. Ada apa? Pengen aku, ayo sini kamu. Ya, maka kita ini butuh. Kata seorang ulama itu kita tuh jadilah orang yang selalu membutuhkan, bukan yang dibutuhkan. Kita butuh dengan Allah, ya dengan doanya, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Kita butuh dengan Nabi, syafaatnya, pertolongannya, sama dalam surga sama Nabi. Kita butuh dengan orang soleh, doanya, ya nasihatnya, syafaat kita butuh dengan orang mukmin, pertolongannya semasa di dunia. Ya. Maka selalu kita menjadi orang yang membutuhkan, jangan orang yang dibutuhkan. Kalau kita dibutuhkan, salah. Dibutuhkan juga, kesehatan. Kenapa? Tidak merasa dibutuhkan. Kalau sifatnya dibutuhkan, bukan membutuh. Kalau orang membutuhkan terus dicari perkumpulan orang soleh karena merasa butuh dengan orang soleh. Dia terus cari di mana perayaan Maulid Nabi, selawat sama Nabi karena dia butuh dengan Nabi. Ya. Di mana orang berzikir kepada Allah, dia akan dekat terus mencari karena dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masalah hadirin yang dimuliakan Allah, jadilah kita sama-sama orang yang butuh, bukan yang dibutuhkan. Butuh kita dimu, walaupun sama seorang teman-teman kita butuh karena hidup tidak bisa sendirian. Hidup itu bersosialisasi, ta'amul dengan yang baik, dengan orang lain. Jangan baca dewek itu luar biasa. Ya. Balik dia sini jalan kaki seujung sana banyak gitu. Oh itu. Ya. Saya pernah tuh jalan sana nyusul. Sana. Luar biasa seremnya. Ya. Pas pertama kali tempat ada di mana tempatnya? Nyasar ke sana. Ujung sana. Ada seru tempat ini. Dewe serumnya coba kita. Luar biasa. Dewe Islam. Ya, maka jadilah orang yang selalu membutuhkan. Jangan selalu kita dibutuh. Walaupun orang butuh sama kita tak ada masalah. Kita butuh dengan diri. Orang kaya pun butuh dengan orang miskin. Tidak mungkin hartanya siapa ini. Ya,
Orang soleh bermutu dengan orang, ya, orang itu ini. Kalau dia punya ilmu saya tidak disampaikan, maka ilmu tersebut nanti menjadi hujah buat diri. Kata Nabi Muhammad SAW, man katamal ilma lajamallahu min lijami minan nar. Orang yang nyimpan ilmu, nyimpan ke sambung lain, maka dia akan diikat dengan rantainya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyampe ke ilmu ya disebabkan apa itu besok, maka itulah yang membuat amal jariah yang kita sampaikan kepada orang lain. Waqad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah wa tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadri. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang marfu'an, ya, berpikirlah kalian, bertafakkurlah kalian dengan kebesaran Allah. Jangan bertafakkur bagaimana bentuk Allah. Bentuk Allah. Jangan patahlah, maka kalian akan hancur, celaka. Tetapi tafakkurlah dengan sifat Allah, kebesaran Allah, agungnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap kita zikir bersolat subhanallah. Ya Allah, maha suci Allah dari kekurangan. Alhamdulillah, luar biasa nikmat oleh nikmati. Allahu Akbar, luar biasa, saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini besar, planet itu besar. Bagaimana yang Maha Pencipta pasti sangat besar. Maka Allahu Akbar. Ya. Fa innakum la taqdiru haqqa qadri, kalian tak akan mampu katanya berpikir bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya Allah. Dunia kan besar. Satu dunia cukup untuk bertriliunan manusia. Bagaimana dengan bentuk Allah? Kalau berbeda, tak akan mampu. Orang yang belajar fisika kan pernah sekitar coba matahari di tengah-tengah, dikelilingi 9 kelas 9 apa 11? 9. Ya, 10. Maksudnya 10. Berapa? Pluto yang paling kecil. Pluto paling kecil. Setiap planet yang Allah ciptakan pasti ada penghuni. Ya, pasti ada penghuninya. Jadi setiap planet yang itu yang mengelilingi matahari, bagaimana pencipta. Maka Abdullah bin Abbas ketika keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW melihat makhluk yang sangat tinggi yang tak kelihatan kepalanya. Itu malaikat. Bagaimana pencipta malaikat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sesuatu, setiap perbuatan kita jangan kita takar dengan kemampuan kita. Tapi takarlah setiap perbuatan kita dengan takaran perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar ya Allah. Sangat mampu ya Allah. Maka sempit kadang-kadang pikir itu tidak mampu. Tidak mampu. Maka takarlah setiap sesuatu dengan pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ada ma qasadna dzikruhu min adabi hadzal wadhifah. Dan ini kata beliau, maksud kami menyebutkan ini sifat, ini adab, maksud aurat wa ruha wa inama huwa qudur ma Allah biha fa alaika bih. Maksud kami nyimpen bikin aurat ini, zikir seperti ada al-atas, al-idrus dan yang lainnya, ya. Dan intisari dari aurat zikir yang kita baca itu apa? Hadirnya hati sama Allah. Hadir, tahu maknanya, tahu artinya yang kita sebutkan, tahu arti setiap kalimat yang kita bahas. Maka kalau sekali seperti itu hadir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya, terus tahu arti makna zikir yang kita sebutkan. Hadir hati yang bersama Allah. Maka berkatakan walan tasila ilaihi ma lam taslak tariqan. Kalian tak akan sampai menuju Allah kalau kan tidak yang namanya hadir hati memberikan menyebut nama Allah. Ya. Semalam itu luar biasa.
ada orang sakratul maut. Enggak tolong sama gitu. Ya. Tolong sama gitu. Sakratul maut. Mengas bicik itu dalam usul Fatimah. Ya. Mari maulid. Ustaz atau ngaku bibit kan udah 2 hari, udah 2 apa Ustaz? Tak mati, tidak meninggal meninggal. Udah berkepeda, meninggal. Cepat mati kan gas. Jadi dia punya bibi. Bibi dia punya bibi dia. Maknya ngomong Ustaz, kita 2 hari tidak meninggal. Berkepeda mati. Lama enggak sampai ke rumah lama enggak? Masya Allah. Baca gabung, baca surah Arab. Juz 13. Alif lam mim ra. Baca gitu. Masih mata lanek Quran. Nah, memang kalau sudah ini sudah tak lama lagi. Ya. Apalagi kalau kaki lah dingin. Coba bisa kaki kamu dingin. Dingin usah kena AC, dari angin lain lagi. Terus iya doa cek menurut kami ya. Jadi datanglah 10 sudah baca ini ya surat Arab juz 13 sampai habis. Mesti kok kalau baca surat Arab itu sudah belum meninggal juga. Ini kan biasanya kalau orang susah meninggal tuh ya siwak atau baca dari surat Arab juz 13 baca macam itu. Karena mereka merasa itu tuh apa? Luar biasa sakit dan luar biasa menunggu saat sakratul maut atau seorang ibu yang sedang melahirkan anak luar biasa tidak ada obat dibandingkan sama semacam itu tidak meninggal ibu akhirnya baca burda ya baca burda dulu untuk pakai qasidah ya baca burda tidak meninggal ibu sudah al-fatihah supaya cepat meninggalnya tidak apa juga doa ke sudah selesai kalau 4 itu tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhirnya kayak alhamdulillah bibi yang meninggal dunia subuh tadi sudah alhamdulillah ya orang pekel banyak ya jadi hidup jangan menjadi tekanan diriwayatkan kita mendapatkan tekanan dari keluarga ya tahu bekal Ustaz laki kasihan ya gak kita bayangkan kan bagaimana dalam saat semacam itu keluarganya udah katanya cuma lakinya be anaknya tidak tahu ya macam mana semacam itu ya seakan-akan itu tidak ada yang ngurus ya jadi tekanan hidup ujung-ujung saat lagi maka ini jangan jadi tekanan ya orang kan tekan lagi dia tekan itu sampai hancur ya sampai jangan terjadi tekanan ya. Kalau kita semacam itu kembali lagi kita kepada Allah adukan masalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah macam ini ya sudah dengan Allah menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dosa kita terlalu banyak mungkin kita jarang dekat dengan Allah ya jadi kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa manis ketika menyebut nama Allah kalau tidak mengikuti cara yang telah diberikan oleh para aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaf'alul a'mal zahir ma takallufil hudur ma fiha Allah fiha. Jadi amal zahir kita seperti zikir tadi, apalagi kita menghadap luar biasa. Ya. Paksa hati, paksa lisan, paksa kota badan, paksa pikiran hadir, mengerti apa yang kita ucap itu. Ya kalau bisa mengucapkan mata ketika berzikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan apa arti makna yang kita sebutkan. Fa'in wadibta ala hada khasyitaka anwar qur. Maka kalau biasakan semacam ini kata beliau, maka hatimu akan penuh dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan dipenuhi cahaya dekat dengan Allah. Ya. Menerima setiap takdir yang Allah berikan.
Kalau dalam keadaan baik, ucapkan syukur, alhamdulillah. Kalau dalam keadaan yang namanya tertimpa musibah, sabar. Ya, sabar terus. Meminta kepada Allah mudah-mudahan diganti dengan lebih yang baik. Wa qalat alaika ulumul ma'rifat. Dan maka kau akan dikenali dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah. Oh macam ini kena Tuhan tadi. Oh semacam ini ngaku aku adalah menikah macam ini rupanya. Ya. Kenapa aku buntu nikah macam ini rupanya? Kenapa aku bergawe macam ini rupanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku jadi orang miskin semacam ini kehendak Allah? Kenapa aku jadi orang kaya semacam ini kehendak Allah Subhanahu wa taala? Jadi setiap apa yang kita mendapati dalam kehidupan, balik lagi kita dengan Allah Subhanahu. Kalau kita di sini berarti Allah kehendaki kita dalam kebaikan. Berarti Allah cinta dengan kita. Apalagi malam semacam ini kan luar biasa. Anak-anak muda menghabiskan waktunya dengan tidak baik. Ya. La ilaha illallah. Maka ucapkan syukur kepada Allah kalau terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus baik syukur kepada alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah terus baik apa? Menggiring dalam kebaikan, baik alhamdulillah. Ya, tetapi kalau digiringkan dalam keburukan, ucapkan astagfirullah, Rasul paling dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hudur ma Allah Subhanahu wa taala sajiyatan lahu wa khalqan wa rasikhan wa tasir taqal hudur ma dzalika idil hajati ilaih wa rabbuna lam taqdir alaihi. Jadi ketika kita sujud ketika hadir hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur mantap dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan menjadi orang yang terus paksakan hatimu untuk duduk bersama orang yang dekat dengan Allah. Ya, bersama ketika kau takkan mampu memberikan pertolongan sama orang lain, tetapi kau ada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayahanda kita kan ujung kalau tak mampu semacam ini. Tetapi jadi jangan kau takar dengan kemampuan, tetapi takar dengan kemampuan Allah. Libatkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang datang contohnya nyebut lagi buntu ada 10.000 sudah berumah besok berumah dan malah kembali 10.000 untung tadi gua nggak ada gitu 100.000. Nah, aduh, sebenarnya kemampuan kita tidak mampu, tapi dengan takaran Allah sesuatu akan dimampukan, diatasi, ditanggulangi. Kalau setiap aktivitas itu diikat dengan kemampuan Allah. Banyak kan kadang-kadang manusia itu datang sama gitu. Banyak minta ajar. Kadang kita kan tidak mampu. Maka kata beliau malam tak terade. Kadang-kadang kita tidak mampu, tetapi Allah yang memberikan kemampuan untuk memberikan hajat orang yang datang sama gitu. Karena aku sering hati mereka dekat digantungkan dengan Allah. Berarti wujudnya terus menggantungkan hati beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang datang sama beliau, hajatnya terkabul. Setiap orang punya masalah sama beliau, masalahnya selesai. Karena hati beliau ikat dengan Allah. Selalu sama gitu. Aduh, salah banyak lah. Ini datang lagi muda ini pulau. Aduhnya, tapi tidak, karena hati beliau sama Allah. Ya, tidak ada masalah yang sangat besar karena beliau berpangku tangan dengan yang maha besar, yaitu Allah. Aku tak mampu, tetapi aku punya Allah yang maha besar, yang maha mampu, yang maha membolak-balikan setiap masa. Gampang. Ya, karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa kita semacam itu, takkan dapat semacam itu kalau tidak dilatih terus. Anak berjalan nyampak pertama biasa, orang belajar motor nyampak jalan biasa.
Ya, terus dia latih, akhirnya bisa untuk berjalan. Dia bisa untuk mengendarai kendaraannya, motornya, mobilnya. Karena terbiasa. Ya, maka para sahabat hadir terbiasa untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana hadhihi hala an sya'al ghaiba wa istighfar barpana amma siwallahu taala. Jadi kalau sudah biasa semacam ini timbul dalam hati kita ini yang tak nampak itu diberikan ketampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kan banyak para ulama wali-wali diberikan bahasanya melihat sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain. Biasa karena apa? Hati dekat dengan Allah. Seorang murid bilang sama guru, izin guru nak ke Jakarta kaget besok pagi bela. Jangan malam ini tidak baca guru nak malam ni lah. Jangan besok tidak malam ni. Sudah pergi. Tahu macam ini. Dan kalau sama gurunya kecelakaan itu ya. Ya, kenapa gurunya melihat sesuatu ya akan terjadi yang dia akan alami, tapi kan dia ngomong langsung. Ya, ketika sudah terjadi macam ini berarti takdir tuh Tuhan buat diri. Ya, manusia tidak bisa mencegah, cuma bisa menasihati. Ya. Jangan malam ini, besok pagi bela, tidak baca malam ini. Terdiam gurunya. Mana kan atau macam itu bahasa Lenoy lanjut maksud macam itu akhirnya tidak sabar tidak nurut atau gurunya seperti sahabat yang tidak nurut sama Nabi ketika perang Uhud mereka kalah kata Nabi mantep lah di pojok sana jangan turun nak turun dulu lah akhirnya celaka ya kalah sampai geraham Nabi patah. Ya karena seorang yang dikatakan Nabi jangan turun mantap-mantap di gunung ini, jangan kemana-mana. Akhirnya kan orang Kufar kalah dan ada ghanimah antara pas-pasan. Kalau kawan turun deh itu, enggak kata Nabi mantap-mantap sini, habis, dan kebagian. Meloklah dua ekor wong ujung tak kalah dikepung mereka oleh para orang Kufar dan Nabi tengah-tengahnya sampai geraham Nabi patah. Ya itu orang kan tidak nurut sama Nabi, apalagi orang tidak nurut sama Allah suruh sholat ya. Man hafidhu ala shalawatil khams, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, wudunya, rukuknya, sujudnya, al-fatihahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam haramallahu jasadu 'alan nar, diharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jago wudu, jago ruku, jago sujud, jago bacaan al-fatihah. Kalau seluruh ini jago semacam ini baik benar, ya maka haramallahu jasadu, maka jasad yang diharamkan untuk disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut perintah Nabi cuma nyampe ke dalam langsung Nabi dah dulu yang rugi. Nah, itulah pun mesti dulu pelan. Jangan cuma wudhu yang benar, mandi wajib yang dulu sudah pernah saya ceritakan 2 tahun lalu berapa lama? Masih segitu. 3 tahun nih. 3 tahun kurang lebih ya. Ya. Itu ada orang ketika saya majlis pun coba tanya ke sama saya, aku inilah punya anak enam, ngerti dia wajib, macam mana punya anak dia wajib ini, ya Allah kota ilahi, aku malu untuk kita tanya di masjid di museum macam itu, ada yang malu aku, lalu, punya anak kan? Memang diwajibkan nanti. Ya, apa doanya? Allah barkana aja. Allah barkana firasatun penuh. Tak baca. Ya. Apa dah mandi wajib. Allah doa maka barkana. Ya, maka kita mesti duduk sama-sama untuk belajar ilmu syar'i. Apalagi ngajar kita mendengarnya seorang zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, pikir pintar, penting dalam kehidupan.
Dari tadi macam mana? Kalau jarak anak pertama sama anak kedua untuk 1 tahun, kalau punya anak 6 ekor, 6 tahun, macam mana sholatnya? Macam mana puasanya? Ya macam baca Quran, batin orang terbawa najis. Ya, maka sama-sama ambilkan najis ta'lim gitu. Syiarkan ya syiarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang takkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendiri. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika min mawajid ahlillah, bagaimana seperti orang-orang yang mendapati Allah dalam hidupnya dapat Allah semacam ini. Sudah kena Tuhan macam itu. Ojo sering ngomong, tak apa Ustaz, itu kena kita, kena Tuhan lah. Ya, maka hidup menurut kena Tuhan, bukan kena manusia. Ya, manusia cuma bisa menuliskan, tapi Allah yang menetapkan. Kita di sini seluruh ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aslu dalika kulluhu mawadifati ala amal zahira wal muhafadh 'alaiha matakal fi hudur ma'allahi biha. Ya. Maka tugas-tugas semacam ini amal-amal zahira, zikir kepada Allah, salat kepada Allah, ibadah kepada Allah, baca Quran kepada Allah, terus amalan tersebut jago kata beliau, dan kalau bisa ketika beribadah itu hadir hati bersama Allah. Allahu Akbar, jemuran belum diangkat, motor belum dikunci, masak belum dinikmati kompornya, terus semacam itu karena gangguan saya. Ya. Maka kan dikatakan Allahu Akbar, tidak ada Tuhan yang paling besar kecuali Subhanahu wa ta'ala. Ini berapa? 11. Ya selesai jam 10. Ini 11. Ya. Wahdar anta turukal amal biwardin muhafadatin alla ta'dum alaihi fa inna dzalika min hamaqah. Jadi hati-hati gitu kalau sudah yang namanya satu amaliyah, satu ibadah dan itu keluti ya, dan itu kodok kalau sudah tertinggal maka termasuk orang buruk ada yang ada. Orang buruk. Maka sering saya katakan walaupun 1-2 orang ya ada kesibukan apapun tetap baca rotib. Jadi kan istiqomah. Ya. Maka kalau kita wird macam ini jago istiqomah. Kalau istiqomah ya dan dijago minal hamaqah, termasuk orang yang buruk. Ya. Sedikit kata Nabi Muhammad SAW, ahabul a'ma ilallah amal sedikit, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit asalkan istiqomah. Jangan banyak tapi tidak istiqomah. Jadi amal sedikit istiqomah. Yang bagi terakhir, yang bagi alla ta'amala fi kulli waqtin bihasabi nasyati wal farah. Jangan kita beramal ketika semangat atau waktu kosong waktu. Ada yang punya snack, macam boleh bilang. Ada yang buat nih, Selasa. Ada Selasa, baca Al-Qur'an. Kalau semangat, atau lagi kok kaget kalau tak semangat, tidak ada ngaji. Pada semangat tak baca mau, boleh. Kalau tak kosong tak baca mau, boleh. Kalau tak kosong tak baca pun. Jangan semacam ini dikatakan ada, tetapi bal yang bagi antusanna syai'an tazidu alaihi nasyid wala tanqus minhu inda kasal. Kalau bisa gitu itu ya, jangan ketika semangat bertambah. Ya, kalau lagi males berkurang. Tidak, tapi 100. Nak males itu tidak berkurang. Ya, tidak bertambah ketika semangat. Jadi istiqomah sedikit istiqomah. Ya. Istiqomah khairun min alfi karamah. Semangat istiqomah itu lebih baik daripada karamah. Jalan pucuk banyu neketek baik. Jalan pucuk hawa ini besar pesawat. Jalan cepet naik motor. Ya. Jadi karamah tidak ada apa-apa yang kalau istiqomah. Ya, mudah-mudahan
Kita jadi orang yang istiqomah dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.